Jadi solusinya bagaimana nih untuk menutup defisit anggaran keluarga? Kalau negara ya, ini mereka biarin aja lah. Sekarang keluarga nih, pengeluaran saya sekian, penghasilan saya sekian. Sebelumnya kan saya penghasilan sekian, karena dipotong, karena PHK, karena usaha sepi, akhirnya penghasilan saya nggak ada. Jadi pengeluaran tetap dan malah makin naik. Harga-harga kan sekarang naik. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Kang Un Channel. Hari ini kebetulan saya kedatangan tamu, beliau Pak Marianto. Beliau adalah ahli di bidang konsultan keuangan ya. Terus dan lain-lain, sejarah-sejarah juga keuangan. Nah, kemudian kita akan ngebahas di sini, kita akan ngebahas apa sih tahun 2022. Mungkin kita akan bahas bersama Pak Marianto. Oke, Pak Marianto, silakan perkenalkan dulu dengan teman-teman atau rekan-rekan dari Kang Un Channel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Nama saya Marianto, profesi saya sebagai konsultan, juga sebagai trader juga di bidang komoditas. Nah, di sini saya mengikuti perkembangan baik secara global ataupun secara lokal tentang kondisi ekonomi khususnya di masa pandemi yang sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun ini nih, dan orang banyak bertanya-tanya ada apa nih di tahun 2022. Ada apa di tahun 2022? Sebentar lagi ya. Ya, sebentar lagi kita udah di tahun 2022. Ya. Gimana nih? Ada apa nih? Saya pingin tahu, kayaknya penasaran banget nih. 2022 itu ada perubahan apa? Ada permasalahan apa? Ada ancaman apa, dan ada apa dengan cinta? Gitu film nih. Jadi memang yang pasti di tahun 2022 itu masih ada Kang Covid. Masih ada Kang Covid. Kang Covid itu pasti masih ada. Masih ada ya? Ya, masih ada. Tapi 2020, 2021, 2022 hampir 3 tahun ya? Betul. 3 tahun masih ada Kang Covid. Masih ada Kang Covid. Berarti iya, berarti nah, teman-teman semua jangan lupa ya, tetap kemana-mana kita harus cuci tangan, pakai masker, gitu kan. Pokoknya semuanya dijaga lah untuk kesehatan. Nah, kebetulan kalau kita di sini sudah ya, sudah di swab, sudah, pokoknya mas sudah bersih. Nah, kita nggak perlu pakai masker. Iya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah di tahun 2022 ini itu tahun macan air. Ya. Tahun macan air. Menurut kalender Chinese. Di tanggal 1 Februari sih. Masih 1 bulan lagi. 1 Februari. Ya, itu baru pergantian tahunnya nanti tanggal 1 Februari. Oh, tanggal 1 Februari udah pergantian tahunnya ya. Ya. Jadi mau masuki tahun macan. Tahun macan. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi gitu kan. Nah, tapi menariknya di dalam masa-masa sulitnya, 2 tahun ini kan semua mengalami krisis. Nah, mengalami krisis itu kan dalam bahasa Mandarinnya namanya Wei Qi. Wei Qi. Ya, Qi-nya panjang ya. Wei Qi. Gitu kan. Wei Qi. Menariknya di dalam tulisan Wei Qi ini dari 2 kata, Wei dan Qi. Wei dan Qi. Artinya ada bahaya, Wei, ada kesempatan, Qi. Ada bahaya, ada kesempatan. Berarti di dalam bahaya ini pasti ada kesempatan. Ada kesempatan, iya. Ada peluang. Ada peluang. Ada peluang. Apa nih? Saya ini yang mulai penasaran nih. Membuat kita optimis, bukan pesimis. Optimis ya, walaupun ada bahaya ya. Ada bahaya. Ya mungkin sekarang udah dialami yang kerja di PHK. Yang usaha omsetnya menurun. Yang kerja gajinya dipotong. Keluarga juga banyak yang berantakan. Iya. Terjadi perceraian, terjadi banyak ya.
anak nggak bisa bayar sekolah, cicilan kan? rumah tertunda, mobil kendaraan itu disita. Ini fakta ya, iya fakta. betul banyak banget Teman-teman ya. kita bahkan ada yang lebih parah lagi, mereka sakit, nggak punya uang untuk berobat, dan bahkan di tahun 2021 ini banyak yang meninggal juga. Ya betul uang 2021 menyedihkan gitu ya, menyedihkan ya. Jadi banyak COVID COVID ini ya. Benar. Nah, tapi memasuki tahun 2022 ini, di tahun macan air ini, ya mudah-mudahan pemirsa sebelum mendengar video bersama Kang Un itu seperti meong. Ya. Berarti sebelum jadi macan jadi meong dulu. Alim. Gitu, lugu, polos. Tapi begitu udah tahu nih strateginya, kita siap jadi macan. Nah, jadi macan yang positif ya. Kita macan itu kan mengambil kesempatan. Apalagi macan air. Ya. Jadi air itu kan berkah gitu, keberkahan. Tapi kalau kebanyakan juga jadi banjir. Ya. Berarti kita harus hati-hati gitu kan. Juga. Jadi sedikit jangan, banyak jangan. Iya, betul. Jadi kalau banyak jadi banjir, sedikit ya kurang air repot, kebanyakan air repot. Tapi intinya adalah filosofi air ya, penuh keberkahan. Tahun yang penuh keberkahan. Tahun 2022. Air. Kemudian macan kan lambangnya Maung Bandung, Jawa Barat. Iyalah, menjadi Bandung kebanggaan. Ya. Jadi harus garang seperti macan. Garang artinya kalau enggak kita nanti ketinggalan, karena memang kita harus bersaing kan di dalam segala hal, di dalam berbisnis, di dalam studi, harus berusaha untuk jadi yang terbaik, tapi dengan cara yang benar. Jangan kita bersaing menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, tapi kita bersaing dengan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Dan kita yakin pasti Tuhan akan bantu kita di tahun 2022 untuk bangkit. Nah itu selain dari COVID apa lagi nih 2022 ini? Yang saya khawatirkan adalah dari sisi ekonomi makro, ya di seluruh dunia ini masih belum pulih ya. Sehingga utang negara ini terus bertambah karena pandemi. Pasti bertambah. Nah, masalah utang ini masalah yang sangat berbahaya yang saya kritisi, karena bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia negara-negara tersebut utangnya bertambah ya. Mereka defisit anggaran, pengeluaran meningkat. Mereka bagaimana cara menutupi defisit yang besar ini? Mereka berhutang. Nah, ketika mereka berhutang kepada institusi swasta, itu perbankan. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena disinilah terjadi yang namanya sistem ribawi. Dan sistem ribawi ini jelas-jelas ujung-ujungnya akan mengakibatkan bencana keuangan ya. Awal masalahnya di situ ya. Betul. Tapi bukan berarti dari setiap negara juga yang kena imbas, tapi dari kita juga sama ya. Betul. Jadi pengeluarannya bertambah, penghasilannya nggak ada nih. Kita juga nggak cukup. Akhirnya kita larinya ke pinjol ya. Ke pinjol, berhutang. Itu yang terjadinya sistem ribawi itu ya. Betul. Pinjol buat beli cendol. Akhirnya bukan itu menjadikan suatu solusi, tapi itu mendapatkan masalah lagi ya. Masalah lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi kuncinya di tahun 2022 adalah kita harus memulai satu bisnis yang baru. Oke. Ya. Ini solusinya ya. Ya, solusinya. Karena nanti dari video ini kan kita buat video untuk tutup tahun ya. Oke. Nah, di awal tahun ini kita akan memberikan hampir paling sedikit ada 50 video. Ada 50 video. Jadi nanti kita buat part ya. Jadi part 1 sampai part selanjutnya kita akan membahas ancaman dan solusi ya. Betul. Akan saya bahas lebih detail lagi ya. Dan itu pun videonya hanya 5 sampai 10 menit. Jadi tidak pusing, sederhana, dan mudah dimengerti dan mudah dipraktekkan. Jadi solusinya bagaimana nih untuk menutup defisit anggaran keluarga lah. Kalau negara ini mereka biarin aja lah. Sekarang keluarga nih. Pengeluaran saya sekian, penghasilan saya sekian. Sebelumnya kan saya penghasilan sekian, karena dipotong, karena PHK, karena usaha sepi. Akhirnya penghasilan saya nggak ada. Jadi pengeluaran tetap dan malah makin naik. Harga kan sekarang naik. Ya. Ya, harga sembako menjelang tahun baru ini. Nah, bagaimana caranya?
Nah, 2022 ini kita peluang untuk berbisnis, memulai bisnis baru, tapi bisnisnya harus benar. Oke, bisnisnya harus benar ya. Nah, bisnis yang benar artinya bisnis apa? Apa ini? Pertama, bisnisnya itu harus bisa menjawab solusi Oke, bisa menjawab solusi masalah, ya menjawab masalah. masalah. Jadi menjadi solusi buat banyak orang. Hmm. Kedua, bisnisnya harus stabil dan bisa dibilang tahan lama, atau dalam bahasa Inggrisnya itu sustainable, Sustainable ya. yang anti daripada krisis. Anti daripada krisis. Ya, jadi krisis kalau itu nanti krisis apa nih? krisis ekonomi, misalkan dolarnya jadi 20.000. Hmm. Nah, bisnis kita ini malah tetap jalan. Oke. Ya justru orang malah makin cari, walaupun dolar 20.000. Hmm. Dimana bisnis yang lain ketika dolar 20.000, dia impor barang harganya naik, sulit menjualnya. Sulit menjualnya. Tapi dengan di bisnis ini, ketika dolar naik jadi 20.000, terjadi inflasi kan di Indonesia. Justru di sini kalau barangnya tidak laku saya untung, kalau barangnya laku pun saya tetap untung. Kalau barangnya laku saya untung, kalau tidak laku Tetap untung. tetap untung karena yang pegang adalah untung. Pak Untung. Pak Untung. Dan pemirsa pas di channelnya Kang Untung. Channelnya Kang Untung. Nah, bagaimana bisnisnya itu nanti akan kita bahas setelah tahun baru. Tahun baru. Ya, oke. jadi jangan lupa share video ini ke teman-teman, subscribe biar nanti dapat notifikasi begitu ada video yang akan muncul. Karena rahasia ini tidak akan saya bahas sekarang. Kalau dibahas sekarang itu kalau di total bisa 10 jam. Berarti intinya di tahun 2022 ini kita memang ada yang namanya ancaman, tetapi kita pun ada yang namanya solusi. Seperti itu. Yang tadi udah dibahas bahwa COVID tetap masih ada. Si Bapak COVID ini masih ada, tapi jangan sampai kita itu kalah dengan perjalanan gitu kan. Ya, kita jangan apa ya? Kita harus cepat ya. Harus cepat ambil peluang. Harus cepat ambil peluang, jangan sampai kita lambat gitu kan. Kalau kita lambat ya udah ketinggalan lagi. Otomatis ya yang tadi pengeluarannya banyak, pendapatannya nggak ada, larinya ke pinjol ke apa ya, itu bukan menjadikan solusi, tapi itu malah menjadikan masalah ya. Betul. Oke, berarti nanti kita akan membahas solusi ya, solusi di tahun 2002, dan kita juga akan membahas tentang dari sisi keuangan ya, dari sisi keuangan. Sebelum dari sisi keuangan pun kita akan membahas tentang sejarah dulu ya. Sejarah dulu ya. Ya, jadi saya kasih sedikit clue, nanti saya akan membahas ada 4 era bisnis. Ada 4 era bisnis. Nah, jadi jangan keliru nih. Sekarang era bisnis ada di sini, bisnisnya pakai cara yang di sini atau yang di sini. Kalau kelewatan. Ya, ke 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, kita harus pakai cara ini, cara yang keempat. Cara yang keempat ya. Bukan cara yang ketiga, cara yang kedua. Nah, banyak orang berbisnis digital, tapi pakai cara nomor 2 dan 3. Ini tadi udah dilihatin bahwa nomor 4 di bisnis digital. Ya. Jadi yang 1, 2, 3-nya apa ini? Nah, nanti akan saya bahas. Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Setelah tahun baru. Setelah tahun baru. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Pak Marianto? Tetap jaga kesehatan. Ya. Tetap optimis. Tetap ikuti channelnya Kang Un. Oke, harus. Dan bantu minimal share ke 10 orang. Oke. Karena di tahun 2022 kita mau sukses sama-sama. Oke. Ya, kita mau bangkit sama-sama. Kalau kita bangkit, Kota Bandung bangkit, Jawa Barat bangkit, seluruh Indonesia bangkit, mudah-mudahan ASEAN dan dunia juga bisa bangkit. Seperti itu. Semuanya itu bukan karena Kang Un atau karena saya, tapi karena kita semua sama-sama mau bangkit untuk lebih baik lagi. Nah, itu memang keinginan kita adalah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi tetap jangan mudah menyerah, tetap semangat. Yang penting yuk kita berjuang. Yuk. Ya seperti itu. Oke. Nanti tonton lagi video selanjutnya, nanti udah tahun 2022 ya. Nanti 1-2 hari lagi. 1-2 hari lagi. Itu kita akan bahas semuanya gitu kan. Tapi kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan yang paling penting adalah bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan video-video update dari Kang Un. Oke. Ciao.